Pada suatu hari di Bukit Manggis terlihat seorang putri yang sangat cantik duduk terpaku. Tatapan matanya kosong. Ia terlihat sedih. Melintaslah seorang laki-laki separuh baya dengan memikul karung di atas pundaknya. Laki-laki itu terdiam sejenak ketika melihat sang putri. Terlihat di wajah lelaki itu dia khawatir dengan kondisi sang putri. Sampurasun, sapa laki-laki paruh baya itu. Maaf apabila saya telah membuat Tuan Putri terkejut. Ada apa gerangan yang membuat Tuan Putri terlihat bersedih hati? Ucap laki-laki itu sambil menundukkan kepalanya. Rampes, jawab sang putri. Sang putri tidak segera menjawab. Dia memperhatikan penuh seksama lelaki yang berdiri di hadapannya. Putri merasa yakin. Lelaki itu adalah lelaki baik. Aku pikir tiada guna aku menceritakan masalah pribadiku kepada orang lain. Jawab sang putri cantik. Jika demikian, mohon maafkan aku yang telah ikut campur masalah Tuan Putri. Ucap laki-laki itu. Dia kemudian bersiap berlalu. Sebentar, Tuan, sang putri mencegah. Tiba-tiba sang putri sambil berurai air mata. Siapakah nama Anda Kisanak? Aku adalah orang yang membuat gelang, Pandai Gelang. Banyak orang memanggil nama saya dengan Ki Pandai. Jawab lelaki parubaya itu. Lantas siapakah nama sang putri? Tanya Ki Pandai. Namaku Putri Arum. Jawab sang putri. Lalu ia mulai bercerita tentang dirinya yang saat ini sedang dilanda permasalahan. Dia dilamar oleh seorang pangeran tampan yang bernama Pangeran Cunihin. Walaupun parasnya elok rupawan, Pangeran Cunihin sangat bengis dan kejam. Semua orang takut kepada Pangeran Cunihin karena memiliki kesaktian yang sangat tinggi. Semua keinginan Pangeran Cunihin harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi dia tidak segan-segan memberikan hukuman yang sangat berat. Pangeran Cunihin ingin menjadikannya sebagai istri. Namun sang putri tentu tidak menginginkannya. Aku mendapatkan petunjuk dari penasihat kerajaan, agar bertafakur di Bukit Manggis ini. Nanti akan ada orang yang mampu menolong permasalahanku. Saya sangat sedih karena sepertinya nasihat itu tidak membuahkan hasil. 3 hari ke depan Pangeran Cunihin akan tiba dan memaksaku untuk menikah dengannya. Ucap sang putri sedih. Ki Pandai mendengarkan cerita Putri Arum dengan seksama. Dia mengangguk-angguk tanda paham dengan keadaan yang melanda sang putri. Putri, terima dulu permintaan Pangeran Cunihin itu, namun dengan satu syarat. Pangeran Cunihin harus melubangi batu keramat supaya bisa dilalui manusia. Kemudian batu tersebut harus diletakkan di pesisir pantai. Semuanya harus dikerjakan tidak ibih dan 3 hari. Ki Pandai menjelaskan. Bukankah syarat itu sangat mudah dilakukan oleh Pangeran Cunihin? Tanya sang putri. Tapi tidak semua orang mau melakukannya. Sebab dengan melubangi batu keramat, setengah dari kemampuan orang tersebut akan hilang. Ki Pandai menjawab kekhawatiran sang putri. Mendengar seluruh penjelasan Ki Pandai, akhirnya Putri Arum menyetujui. Ki Pandai kemudian mengajak Putri Arum ke tempat tinggalnya, sambil membawa karung yang berisi alat-alat membuat gelang. Perjalanan menuju tempat tinggal Ki Pandai sangat melelahkan Putri Arum. Sudah hampir setengah hari perjalanan. Renereka belum juga sampai. Putri Arum pun jatuh pingsan di atas sebuah batu cadas. Ki Pandai membawa Putri Arum ke rumah salah seorang penduduk dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Salah seorang sesepuh kampung mengatakan bahwa Putri Arum bisa segera pulih jika minum air gunung yang memancar melalui batu cadas. Beberapa orang kampung bergegas mencari sumber mata air batu cadas. Dan keajaiban pun terjadi. Putri Arum kembali sehat setelah meminum air yang berasal dari batu cadas itu. Penduduk kampung lalu memanggil Putri Arum dengan sebutan baru yaitu Putri Cadasari. Sementara itu, Ki Pandai tengah menyiapkan rencana baru. Dia membuat gelang yang sangat besar, yang bisa dilalui manusia. Gelang tersebut akan dipasang pada iingkaran lubang batu keramat yang dibuat Pangeran Cunihin. Waktu yang ditentukan Pangeran Cunihin pun tiba. Dia datang menemui Putri Cadasari dan menagih jawaban. Putri Cadasari pun mengajukan syarat kepada Pangeran Cunihin. Pangeran Cunihin menyanggupinya. Pangeran Cunihin berhasil menemukan batu keramat yang disyaratkan. Batu keramat itu kemudian dibawanya ke sebuah pesisir yang sangat indah. Ki Pandai dan Putri Cadasari diam-diam mengikuti dari kejauhan. Di tempat yang terlindung mereka bersembunyi, menyaksikan apa yang dilakukan Pangeran Cunihin. Sesaat kemudian batu keramat itu pun retak dan berjatuhan. Sungguh ajaib. Sebuah lubang yang sangat besar tercipta di tengah batu keramat itu.
Nah, aku berhasil. Tuan Putri akan segera menjadi permaisuriku, seru Pangeran Chunihin segera berlari mencari Putri Cadasari. Kesempatan itu tak disia-siakan Ki Pande untuk memasang gelang besar pada batu keramat yang telah berlubang LTU. Namun rupanya Pangeran Chunihin telah datang bersama Putri Cadasari dan memergokinya. Hei kau tua bangka, rupanya kau sedang mengagumi mahakaryaku. Bukankah aku pernah mengatakan kepadamu bahwa kau tidak pantas menjadi pemenang? Kau hanya pantas menjadi pecundang. Hahaha, Pangeran Chunihin tertawa puas. Lihatlah, sang putri telah menjadi milikku. Kau tidak bisa lagi memilikinya? Putri Cadasari terkejut mendengar omongan Pangeran Chunihin. Seakan-akan telah mengenal Ki Pande. Belum selesai keheranan itu terjawab. Pangeran Chunihin telah menarik tangan Putri Cadasari untuk melihat batu keramat yang telah berlubang itu. Putri Cadasari berusaha bersikap tenang dan mencoba menunjukkan kegembiraan. Walau di dalam hatinya dia merasa sangat takut impian buruknya menjadi pendamping Pangeran Chunihin akan menjadi kenyataan. Apabila Putri tidak percaya dengan ucapanku, aku akan melangkah melewati batu keramat ini sebagai bukti, ucap Pangeran Chunihin. Tidak berpikir panjang, Pangeran Chunihin lalu melangkah melewati lubang batu keramat yang telah dilobanginya. Namun tiba-tiba Pangeran Chunihin merasakan kesakitan amat sangat. Dia berteriak keras. Suaranya menggetarkan bumi. Kemudian semua kesaktiannya pun sirna. Dia terjatuh iemah, tak mampu berdiri. Pelan-pelan, Pangeran Chunihin terlihat perubahan pada diri Pangeran Chunihin. Dia menjadi seorang tua renta yang lemah, seakan-akan sudah melewati lorong waktu. Sementara itu, Ki Pande pun berubah menjadi seorang pemuda tampan. Putri Cadasari terkejut melihat keanehan itu. Kemudian Ki Pande yang telah berubah menjadi pemuda tampan itu menceritakan, Pangeran Chunihinlah yang telah membuat rupa saya seperti itu. Dahulu kami adalah dua sahabat. Namun setelah memperoleh kesaktian, dia mencuri semua kesaktianku. Kemudian menjadikanku sebagai seorang yang tua renta. Namun ada satu yang dapat menyembuhkan keadaan itu, yaitu apabila Pangeran Chunihin melewati gelang buatan tanganku. Jelas Ki Pande. Kini aku telah kembali menjadi diriku yang sebenarnya. Ini semua adalah berkat bantuan dari Tuan Putri. Karena hal tersebut aku ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, ucap Pangeran Pande Gelang, sambil memegang tangan sang Putri Cadasari. Seharusnya aku yang berterima kasih, Pangeran. Ternyata petunjuk yang aku terima dari penasihat istana itu memang benar. Kemudian, keduanya meninggalkan batu keramat berlubang itu. Bersama berjalannya waktu mereka pun menikah dan hidup bahagia. Wilayah di mana memperoleh batu keramat itu di kemudian hari dikenal dengan sebutan Kampung Keramat Watu, sedangkan batu besar berlubang di pesisir pantai kini menjadi objek wisata Pantai Karang Bolong. Tempat sang putri melaksanakan wangsit di Bukit Manggis. Kini orang mengenalnya dengan Kampung Pasir Manggu. Sedangkan wilayah putri disembuhkan dari sakitnya hingga saat ini dikenal dengan nama Cadasari di wilayah Pandeglang. Tempat di mana Pangeran Pande Gelang membuat gelang.